Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan kami Terapi Kasih TV. Salam sehat, salam rezeki melimpah dari berbagai arah, berkah, berkah dan berkah. Hari ini kita berjumpa kembali dalam kondisi masih 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema hari ini adalah rendah hati, buah dari muhasabah diri, buah dari memperbaiki diri di bulan suci. Jadi rendah hati adalah salah satu buah atau hasil dari muhasabah, dari memperbaiki diri di bulan suci Ramadan. Masih ada sisa waktu beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menambah ilmu. Selain menambah ilmu, bisa juga kita dibarengi dengan memperbaiki diri. Karena hasil dari ilmu-ilmu kita itu adalah intinya kebersihan hati, kebersihan diri, sehingga bisa mewarnai kehidupan kita, baik mewarnai diri sendiri, mewarnai kehidupan di keluarga, kemudian di masyarakat, di kantor, dan lain-lain. Dalam arti mewarnai kebaikan, karena hikmah atau keberhasilan dari Lailatul Qadar, mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah ketika kita bisa berubah dari yang tadinya jelek menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Memperbaiki diri itu menghasilkan rendah hati. Rendah hati itu orang yang punya budi pekerti yang luhur. Budinya pekertinya apa? Budinya adalah orang yang mempunyai budi pekerti. Budi itu adalah dia mempunyai adab, mempunyai tata krama, sopan santun. Ya. Jadi sama yang usianya di bawah atau yang masih muda, dia hormat, apalagi kepada yang sudah sepuh. Dari tutur katanya, dari ucapannya, bahkan dari mimik mukanya, orang-orang yang hatinya bersih dan senantiasa rendah hati adalah kelihatan. Dia tidak sombong, tidak merasa paling pinter, tidak merasa paling benar, dan lain-lain. Wajahnya sejuk, enak dipandang mata. Tidak kemerusuk apa ya namanya ya. Pokoknya nikmat. Menatap wajahnya nikmat dan lain-lain. Inilah tanda-tanda orang yang rendah hati. Tentunya berbeda dengan yang tinggi hati. Sombong, ujub, riya, takabur, tidak mau mengalah, kemudian merasa paling dirinya hebat, merasa paling dirinya pinter, merasa paling dirinya benar, kerjaannya nyalah-nyalahin orang lain. Ini akibatnya tidak akan nyaman, tidak membuat orang lain nyaman. Jangankan bekerja, ibadahnya juga membuat orang lain tidak nyaman. Ketika bertemu juga orang segan dalam arti bukan hormat tapi malas. Berbeda dengan yang orang yang rendah hati, banyak temennya, ya, banyak temennya, senang. Di rumahnya disenangi oleh keluarganya, di kantornya disenangi oleh teman-teman kantornya, di masyarakat bergaulnya disenangi oleh teman-teman masyarakatnya. Jadi akan banyak. Bahkan bukan hanya manusia, alam, langit, bumi, dan makhluk-makhluk lain. Bahkan malaikat pun
senang dengan orang-orang yang rendah hati ini. Jadi rendah hati ini adalah buah, sekali lagi hasil dari memperbaiki diri di bulan suci ini. Jadi diawali dengan muhasabah diri. Kesalahan-kesalahan apa? Dosa-dosa apa selama ini yang sudah kita perbuat, maka diperbaiki di bulan suci ini. Sehingga kemudian ketika kita jelek jadi bagus, atau jadi baik, ketika kita sudah baik menjadi lebih baik lagi. Makanya tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan tiba-tiba jadi kiai, bukan tiba-tiba jadi ustadz, bukan. Tapi setidak-tidaknya berubah dirinya. Berubah dari yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi semakin baik. Dan perubahan-perubahan itu terus meningkat setiap tahunnya. Berbahagialah apabila Anda hari ini mendapatkan tanda-tanda semacam itu, karena itu adalah tanda-tanda orang yang mendapatkan malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Jadi rendah hati pun adalah suatu tanda bahwa orang tersebut mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau selama ini kita di masyarakat, di tempat ibadah, di kantor dan lain-lain, kata-kata kita mungkin kurang berkenan, tidak enak didengar oleh orang. Nah, ketika kita berubah menjadi lebih baik dan lain-lain, dengan ditambah dengan rendah hati tersebut, sehingga itu adalah tanda-tanda mendapatkan malam Lailatul Qadar juga. Jadi intinya, kebersihan hati itu membuat manusia, membuat kita menjadi rendah hati. Jadi rendah hati itu jadi punya budi pekerti. Budi pekerti tadi sudah dijelaskan. Budinya itu adalah punya tata krama, sopan santun dan lain-lain. Kemudian pekertinya adalah punya ilmu. Ilmunya bertambah. Tetapi ilmunya ini dipakai untuk memperbaiki dirinya, bukan untuk menyombongkan dirinya. Punya ilmu buat debat, bukan, tapi punya ilmu buat amal dirinya, sehingga menjadi bisa membersihkan hati. Karena inti daripada semua amal ibadah kita, ketika manakala hati kita sudah bersih, manakala diri kita sudah bersih, sudah benar menurut diri kita, benar menurut orang lain. Karena kalau hanya benar menurut diri kita saja, belum tentu menurut orang lain, apalagi menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di detik-detik hari terakhir bulan Ramadan ini, mari, masih ada kesempatan untuk kita banyak merenung, banyak namanya, kalau kemarin itu saya sebut status ya. Jadi banyak bertafakur, ya, banyak bertafakur, sehingga kita bisa introspeksi diri, memperbaiki diri, sehingga kemudian kita bisa membersihkan hati kita, membersihkan diri kita, sehingga kita menjadi yang rendah hati. Ya, karena rendah hati itu adalah bukti, adalah bersihnya hati. Ya, kalau di diri kita masih ada kesombongan, keangkuhan, kebencian, dan lain-lain, senang nge-share yang jelek-jelek dan lain di medsos dan apalagi di masyarakat, maka harus hati-hati, harus segera introspeksi diri, berbanyak istighfar, berbanyak muhasabah diri, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan seluruh doa-doa kita dan terutama mengampuni seluruh dosa-dosa kita.
istighfar, bertafakur, memohon ampun di bulan suci yang indah ini yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Karena hanya ampunan dari Allah kemudian yang bisa membersihkan hati kita. Hanya bertaubat yang mengawali ibadah-ibadah kita diterima. Oleh karena itu, sungguh indah apabila teman-teman semua di bulan suci ini bisa senantiasa menjadi orang yang rendah hati. Tandanya kita sudah bersih hatinya. Indah, indah, dan indah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam terapi kasih, salam sehat, salam rezeki melimpah dari berbagai arah. Berkah, berkah, dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.